Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih cinta Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sehingga kita boleh beribadah kembali dengan situasi yang sangat terbatas. Tapi itu tidak menjadi hambatan bagi setiap kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan ibadah kita dari Mazmur 150 ayat pertama, kedua, dan keenam. Demikian firman Tuhan. Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya! Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Marilah sidang jemaat Tuhan menghadap tahta Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas, serta dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan, Tuhan yang kukasihi. Yang ku
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberikan kesehatan dan kekuatan selama 1 minggu ini. Engkau juga memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama, walaupun di tempat yang berbeda-beda. Di tengah-tengah keterbatasan kami ya Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau, tidak menyurutkan niat kami untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Ya Allah kami, arahkanlah hati ini, agar ibadah kami mempermuliakan nama-Mu. Dan kiranya Tuhan yang akan menuntun ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seisi bumi dari segala penjuru bergegap gempita memuji-muji nama Tuhan. Dari utara ke selatan, dari barat ke timur, semua orang yang percaya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita akan pujikan Dia, tinggikan namanya. Kita katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Mari sama-sama katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, oh. Biarlah segala pujian hanya untuk Tuhan, Allah kita yang dahsyat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan datang dengan hancur hati di hadapan Tuhan untuk mengakui setiap pelanggaran dosa kita di hadapannya. Karena kita tahu bahwa hanya dengan datang kepada Tuhan,
maka kita akan diperdamaikan dengan Allah Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan sebelum kita datang di hadapan Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya memberikan waktu untuk merefleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa yang agung, kami berdiri di hadapan-Mu dengan hati yang hancur dan remuk, karena kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang selalu mengeraskan hati kami. Tatkala Tuhan memanggil kami dengan suara yang nyaring untuk memperhatikan sekeliling kami di tengah-tengah situasi yang sulit, tetapi kami abai dengan mengeraskan hati kami, dan kami memperlakukan sesama kami dengan acuh tidak acuh, dan kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sesungguhnya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah dan tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi karena ketamakan kami, keserakahan kami, dan juga ketidakpedulian kami hanya mementingkan keluarga dan hidup kami masing-masing. Dan juga untuk setiap tutur kata kami yang sudah melukai orang-orang di sekitar kami. Biarlah kiranya Tuhan mengampuni setiap pelanggaran kami ini, agar tidak menjadi penghalang bagi kami untuk boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Dan kami juga memohon Allah Roh Kudus untuk memampukan kami 1 minggu ke depan untuk berlaku jujur dan setia di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami berbuah lebat dan juga mencerminkan Kristus di setiap harinya. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni dosa Bapak Ibu dan dosa saya. Dan kita sekarang dilayakkan untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Mari kita responi untuk berkat Allah ini dengan meninggikan namanya, memuji Tuhan, memuliakan namanya. Kita katakan, Tuhan Yesus baik. Bagi Bapak Ibu yang mau bertepuk tangan di rumah, silakan. Dada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap
Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus akan tetap baik mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan, bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Inilah merupakan keyakinan dan pengakuan iman kita. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita tundukkan diri, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengimani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jikalau Engkau sudah berkehendak mengerjakan segala sesuatu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami terus boleh berkelimpahan di dalam sukacita dan syukur atas segala sesuatu yang telah kami alami, karena kami tahu bahwa Allah berdaulat di dalamnya. Kami juga Tuhan akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Allah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh benar-benar kami pahami dan juga lakukan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12a. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Atau saya bacakan satu ayat sekaligus. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tetapi kita hanya fokus untuk poin yang pertama, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan. Dan itu juga sekaligus akan menjadi tema kita di pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terlalu sering kita berjumpa dengan orang Kristen yang berpikir bahwa Allah seharusnya melindungi mereka dari setiap pergumulan-pergumulan hidup yang ada. Mereka menganggap bahwa Allah itu seperti Doraemon yang memiliki pintu ajaib untuk menolong di setiap kesulitan. Dan orang-orang seperti ini menganggap dirinya itu sebagai Nobita yang selalu dituruti oleh Doraemon. Oleh karena itu mereka akan begitu suka dan dinina-bobokan dengan klaim-klaim firman Tuhan yang tidak sesuai dengan konteksnya. Contoh, mereka akan sering mendengar bahwa engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan naik, bukan turun. Engkau lebih pemenang. Engkau adalah anak raja. Karena engkau adalah anak raja, kepala, maka engkau tidak akan dijamah oleh kesulitan. Oleh karena itu mereka selalu menganggap bahwa Allah yang berkuasa menjadi jaminan bahwa mereka tidak mengalami masalah. Tetapi benarkah demikian? Saya tidak tahu dan mengerti versi Alkitab mana yang dibaca oleh orang-orang Kristen tipe yang demikian. Karena kalau kita melihat Alkitab, sepanjang di dalam Alkitab itu menceritakan tentang tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan, bahwa hidupnya penuh dengan kesulitan-kesulitan. Kita lihat Ayub dikatakan adalah orang yang benar di zamannya, tetapi ia mengalami kesulitan yang luar biasa. Kita lihat Daud dipakai Tuhan secara luar biasa,
Tetapi justru di usia produktifnya, di usia 20 tahun, dia sudah harus mengalami kesulitan yang luar biasa ketika dikejar-kejar oleh Saul. Dan juga kita melihat Daniel di masa tuanya, dia harus dijebloskan ke kandang singa. Dan kita lihat di dalam puncaknya, yaitu Yesus Kristus sendiri mengalami kesulitan yang luar biasa. Bagaimana tidak sulit sejak ia di dalam kandungan, ia tidak memiliki seorang ayah. Bagaimana mata orang memandang sinis Maria ketika mengandung seorang bayi yang tidak memiliki ayah. Dan ketika ia lahir di kandang domba yang hina, dan ketika ia sudah mulai tumbuh usia 1-2 tahun, dia harus mengungsi ke Mesir. Dan juga sewaktu dia kembali ke daerahnya, dia harus diusir dari sana. Dan yang paling puncaknya, dia harus mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, konsekuensi logis dari iman kita pasti akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu Tuhan katakan, pikul salibku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Matius 24 ayat 9, Tuhan mengatakan demikian. Lalu mereka akan membebaskan kamu dari kesusahan dan akan membunuh kamu, dan kamu akan dibenci oleh bangsa-bangsa. Itu adalah wasiat terakhir dari Yesus sebelum ia masuk mati ke atas kayu salib. Ia katakan kepada murid-murid bahwa engkau akan dicaci, engkau akan dikejar-kejar, dan engkau akan mengalami kesulitan yang demikian. Dan itu juga yang terjadi di dalam teks yang baru saja kita baca. Kalau kita mengerti bahwa Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ke-11, di sana Tuhan memerintahkan orang-orang Kristen yang ada di Roma untuk saling mengasihi, dan mereka saling melayani satu dengan yang lain. Dan dikatakan di sana, hendaklah kerajaanmu jangan kendor, layanilah satu dengan yang lain, saling memberi hormat terlebih dahulu. Ayat 9 sampai ke-11 itu berbicara tentang pelayanan sesama mereka. Justru konsekuensi dampak dari pelayanan mereka itu mengalami di dalam ayat yang ke-12. Apa yang mereka alami? Dampak 9 ayat 11 itu dampaknya adalah mereka mengalami kesusahan yang luar biasa. Oleh karena itu jemaat yang kasih Tuhan, sesuatu yang normal ketika di dalam tubuh Kristus itu mengalami masa-masa kesusahan, itu adalah sesuatu yang normal. Tetapi justru yang harus dipertanyakan ketika engkau lama bergereja, tetapi engkau tidak pernah mengalami permasalahan dengan saudara-saudara seiman, itu yang harus dipertanyakan. Justru orang yang tidak pernah bermasalah dengan saudara yang seiman, itu adalah justru orang yang bermasalah. Kenapa? Dipastikan dia tidak pernah terlibat di dalam pelayanan. Dia tidak pernah melibatkan hatinya untuk melayani Tuhan. Karena ketika kita terlibat di dalam pelayanan, maka itu adalah wadah yang dipakai Tuhan untuk saling bergesekan, saling menajamkan. Itulah dikatakan di dalam ayat yang ke-12 bahwa mereka itu akan mengalami kesusahan yang luar biasa. Tetapi Paulus ingatkan, bersukacitalah di dalam pengharapan. Perintahnya jelas sekali di sini. Bersukacitalah di dalam kesulitan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang bersukacita, ada sukacita yang sejati dan ada sukacita yang palsu. Ada orang yang bisa bersukacita, tetapi itu bukan sukacita dari Tuhan. Ada 3 jenis sukacita yang menurut saya itu adalah sukacita yang palsu. Yang pertama sekali, yaitu ia bersukacita karena bawaan lahir. Memang setiap orang itu memiliki sifat-sifat dari bawaan lahir. Ada yang ceria dan ada juga yang pemurung. Tetapi contoh, orang yang ceria dari bawaan lahir itu bukan sukacita yang dimaksud oleh Tuhan. Tidak. Bukan sukacita bawaan sejak lahir. Karena ia adalah periang, jarang marah,
Walaupun dia dimarah-marahin, dia tetap bisa tersenyum karena bawaan. Bukan itu yang dimaksud sukacita di bagian ini. Dan ada juga sukacita yang kedua, yaitu sukacita karena keadaan. Ini biasanya dialami oleh orang-orang Kristen kebanyakan. Ia bisa bersukacita tergantung situasi, tergantung kondisi yang ada. Mari kita lihat bahwa Paulus, sewaktu ia berada di dalam penjara, dikatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, itu dia menggunakan kata sukacita di dalam satu surat itu sampai 15-16 kata. Ia ingin mengatakan, walaupun aku berada di dalam penjara, dengan hidup penuh keterbatasan, aku bisa merasakan sukacita. Itu sukacita yang sejati. Bukan karena situasi. Ketika kita mungkin lagi mendapatkan sesuatu, kita bersukacita. Tetapi karena kita dirundung oleh sesuatu, kita tidak bisa bersukacita. Itu sukacita yang palsu. Dan ada juga satu lagi, sukacita yang palsu adalah sukacita yang luarnya kelihatan bersukacita, tetapi di dalamnya ia berduka cita. Ini dialami oleh orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan strategis. Kenapa? Karena ia selalu mencitrakan dirinya harus menjadi orang yang bahagia, orang yang tidak kalah dengan pergumulan, orang yang tangguh, orang yang kuat. Mungkin bagi para hamba Tuhan, para pejabat, jatuh di dalam sukacita yang palsu demikian. Kalau mungkin hamba Tuhan, suami istri bertengkar, tiba-tiba ada jemaat, itu bisa langsung berubah hanya untuk menjaga image dan citra. Itu adalah sukacita yang palsu. Tetapi dikatakan di bagian ini, mari kita perhatikan. Di dalam ayat yang ke-12, Paulus katakan bersukacitalah, tetapi bukan sukacita yang palsu. Di dalam ayat yang ke-15, justru Paulus menyuruh, menangislah engkau bersama dengan orang yang sedang menangis. Justru Paulus katakan engkau bisa bersukacita dengan engkau menunjukkan air matamu bersama dengan orang yang sedang berurai air mata. Oleh karena itu, sukacita yang palsu ketika ia menampilkan dia bersukacita, tetapi di dalamnya ia justru sedang berduka cita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah agar kita bisa bersukacita di tengah-tengah situasi yang sulit? Yang pertama sekali yang kita lakukan untuk bisa bersukacita, kita harus membereskan dosa di hadapan Tuhan. Orang yang tidak bisa bersukacita cenderung depresi. Dan orang yang depresi itu disebabkan oleh dua hal. Karena bawaan fisik dan juga karena dosa. Contoh bawaan fisik. Orang mungkin pasca melahirkan, dia itu ada trauma karena kecelakaan atau ada sesuatu di dalam tubuhnya. Sehingga dia bisa trauma dan depresi. Atau karena kecelakaan. Itu perlu pengobatan pendampingan oleh dokter. Tetapi ada orang yang tidak bisa bersukacita, depresi, karena hidupnya penuh dengan dosa. Dari mana kita bisa melihat? Kita bisa melihat dari kejadian di dalam cengkrama atau perbincangan antara Allah dengan Kain. Saat itu, Kain mengalami depresi. Dari mana kita lihat? Ketika Tuhan datang kepada Kain, Tuhan berkata, Kain, kenapa mukamu muram? Kenapa engkau stres? Kenapa engkau depresi? Lalu Tuhan katakan, Kain, hati-hati bahwa di dalam hatimu ada kecemburuan terhadap Habel. Kalau engkau tidak membereskan dosa itu, maka sudah menunggu di depan pintu untuk mencengkram engkau. Oleh karena itu, depresi, orang yang tidak bisa bersukacita, kemungkinan yang kedua karena dosa. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, satu-satunya cara bagi orang yang mengalami demikian hanya datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dan membereskan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Karena orang yang terus bergelimang dan juga hidup menimbun, menyimpan dosa-dosanya, dipastikan bahwa ia tidak akan bisa mengalami sukacita Allah.
ia tidak akan memiliki damai sejahtera. Ia akan murung, depresi seperti Kain. Tuhan katakan, hai Kain, engkau harus mengaku dosamu. Engkau harus membereskan di hadapan Tuhan agar engkau bisa bersukacita. Itu yang pertama sekali Bapak Ibu kasih Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimanakah agar kita bisa bersukacita? Dikatakan di dalam Roma 12 ayat 12a, dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah motivasinya karena ada pengharapan. Ketika Paulus berbicara tentang sukacita dan pengharapan, itu selalu terconnecting dengan satu pengharapan di kehidupan setelah di dunia ini. Ketika mereka berkata, hei engkau orang-orang yang ada di Roma, bersukacitalah karena kesesakanmu yang engkau alami, karena pelayananmu kepada sesamamu, karena pelayananmu di gerejamu, engkau ditindas dan engkau merasakan pahitnya hidup. Bersukacitalah, ada pengharapan di seberang sana yang menantimu bahwa engkau akan tetap bisa bersukacita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh karena itu pengharapan itu bisa menjadi motivasi yang hebat bagi kita untuk bersukacita. Orang yang tidak punya pengharapan, dia tidak akan bisa bersukacita. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa pengharapan itu selalu berbicara dua hal. Yang pertama, pengharapan di sorga dan juga pengharapan di sorga yang kita rasakan di bumi. Karena saya percaya bahwa bumi, keluarga, gereja itu adalah miniatur dari sorga yang bisa kita rasakan kalau itu adalah sesuatu yang ideal. Contoh Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika Bapak Ibu saat ini depresi dan tidak bisa untuk bersukacita, kalau seandainya itu yang kita alami, harus ada pengharapan. Kalau Bapak Ibu contohnya berharap, ada pengharapan. Saya itu berharap ada pengharapan untuk bisa melihat anakku tumbuh. Saya berharap untuk menyelesaikan sekolahku. Berharap untuk menyukseskan tokoku. Kalau ada pengharapan itu, saya yakin kita akan bisa bersukacita. Saya bisa bersukacita ketika terkurung di rumah. Ada satu pengharapan. Saya ingin bisa melihat anak-anakku tumbuh besar. Saya berharap setelah COVID ini selesai, saya bisa membawa anak-anakku jalan ke pantai, membawa mereka ke Surabaya. Ada satu pengharapan yang saya letakkan, sehingga walaupun saya terkurung di rumah tidak bisa ngapa-ngapain, ada rasa sukacita. Itu pengharapan di bumi. Apalagi pengharapan di surga. Bapak Ibu kalau masih punya pengharapan, pasti Bapak Ibu bisa bersukacita. Kalau sudah tidak ada pengharapan, tidak ada daya juang, itu akan sulit untuk bersukacita. Oleh karena itu, mari kita menginventarisir apa yang menjadi pengharapanmu untuk melewati masa-masa sukar ini. Mari letakkan. Kalau Paulus katakan di sini, pilihlah pengharapan akan surga itu akan membuat engkau bersukacita. Kalau saya katakan, tidak hanya untuk melihat di kehidupan yang akan datang, di kehidupan ini juga, apa yang kau harapkan, itu akan membuat engkau bersukacita. Yang tadinya mulai lemas, takut, mulai gentar, mulai malas, dan mulai pasrah dengan situasi yang tidak menentu ini. Tapi ketika engkau meletakkan satu pengharapan, aku ingin melihat anakku begini, aku ingin melihat tokoku begini, aku ingin melihat begini. Ada satu motivasi yang engkau harapkan, itu akan membuat kita tetap bersemangat. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini Tuhan menyapa kita. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, bereskan dosamu di hadapan Tuhan. Jangan seperti Kain. Karena dosa itu membuat kita tidak bisa bersukacita, merampas sukacita kita. Yang kedua, taruh pengharapanmu. Di mana pengharapanmu? Engkau berharap kepada Tuhan untuk hidup yang kekal dan juga berharap apa yang akan engkau alami selama di bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah ini Tuhan memotivasi kami agar kami tetap boleh bersemangat kembali, memiliki sukacita karena kami punya pengharapan. Dan pengharapan kami letakkan kepada Tuhan karena kami memiliki tempat sandaran yang kekal di dalam Tuhan. Bangunkan jemaat-Mu, kuatkan dan teguhkan di situasi yang sulit,
yang mendera setiap orang, agar kami tetap boleh berpengharapan dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur sudah mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk tetap bersemangat di dalam Tuhan. Bagi yang sudah patah semangat karena mungkin toko sepi, atau mungkin karena sudah jenuh di dalam rumah, mari kita bersemangat karena ada pengharapan di hari yang datang. Mungkin setelah COVID selesai, virus corona yang selesai, kita bikin ucapan syukur bersama-sama. Wah, itu pengharapan bagi kita semua. Amin. Mari kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Kita katakan, pelangi kasih, ada satu pengharapan di dalam Tuhan. Apa yang kau alami kini? Mari kita katakan sama-sama. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Inilah yang menjadi pengharapan kita, bahwa apapun yang terjadi saat ini, ada maksud Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya juga. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama sekali, mari kita berdoa untuk keselamatan anggota keluarga kita dari wabah corona. Biarlah kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah wabah ini ya Tuhan,
Biarlah kiranya Tuhan melindungi setiap kami, keluarga-keluarga jemaat Tuhan di GKA Pos PI Lumajang ini, agar kiranya dijauhkan dari corona. Tidak ada seorang pun di antara kami yang terjangkit oleh karena virus ini. Karena kami tahu Tuhan bahwa virus ini sungguh menyusahkan. Oleh karena itu kami berdoa memohon kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan melindungi setiap kami pribadi, lepas pribadi. Dan tentu juga biarlah setiap kami juga memiliki tanggung jawab yang baik untuk menjaga kesehatan kami masing-masing, sehingga kami tidak mencobai Tuhan di dalam setiap lini kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk pasien yang mengidap virus corona agar dipulihkan oleh Tuhan. Karena kita tahu jumlahnya sudah 5.000-an orang terinfeksi oleh virus ini. Tentu ada rasa khawatir, gentar dalam hidup mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang memulihkan mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga menyerahkan Tuhan untuk masyarakat Indonesia yang sudah berjumlah 5.000-an lebih yang sudah terinfeksi oleh corona ini. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini dan di ambang kematian, ada rasa khawatir, ada rasa gentar yang menghantui mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau menguatkan mereka, memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka pengharapan, sehingga mereka boleh memiliki semangat hidup untuk boleh terus berjuang demi kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang menolong untuk saudara-saudara kami ini yang ada di rumah sakit dan juga isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk pemerintah kita Indonesia agar kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat sehingga mereka boleh melakukan penanganan-penanganan yang efektif di dalam menanggulangi virus ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk pemerintahan kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi beserta dengan kabinet hingga ke daerah-daerah. Biarlah kiranya Tuhan menaruh hikmat di dalam hidup mereka sehingga penanganan-penanganan yang mereka lakukan itu efektif untuk boleh memerangi dan menanggulangi corona ini ya Tuhan, sehingga corona ini bisa segera diatasi dan juga luput dari bumi pertiwi Indonesia ini Tuhan. Dan juga kami menyerahkan untuk masyarakat agar kiranya juga boleh tunduk dan taat kepada instruksi dan juga himbauan dari pemerintah, sehingga dengan kerjasama yang baik kami dapat menanggulangi wabah corona ini bersama-sama. Kami juga Tuhan menyerahkan untuk pemerintahan yang ada di Kabupaten Lumajang, dan juga Tuhan yang menyertai, yang memberkati, sehingga Lumajang ini juga boleh diberkati, disertai oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mendengar seru doa kami, dan ajarlah kami berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada para murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, di mana kita akan kumpulkan di rumah kita masing-masing. Sewaktu kita akan beribadah bersama-sama, kita akan bawa ke rumah Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita kumpulkan persembahan kita memuji Tuhan, beri terbaikmu. Rendah
persembahan kita. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu membawa persembahan kami yang asalnya dari Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya kuduskan persembahan ini menjadi alat kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di gereja kami. Biar juga Tuhan memberkati untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan ini. Biarlah Tuhan memberkati hidup mereka, memberkati usaha pekerjaannya, kesehatannya, dan rumah tangga mereka masing-masing. Dan demikian juga untuk setiap pengurus, biarlah Tuhan taruh hikmat dalam hidup mereka untuk mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya hidupmu dipenuhi dengan pengharapan kepada Tuhan, sehingga engkau tidak diliputi oleh ketakutan, kecemasan, tetapi kiranya kasih Allah terus yang menggelisahkan hatimu, agar hatimu boleh berlaku jujur dan setia di hadapan Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Menutup deh.